fleksibilitas badan juga diperlukan untuk olahraga ini. Zaman sekarang ngajak liburan anak-anak atau keponakan tidak lagi harus bepergian jauh. Apalagi kalau sekedar main di salju. Ya, cukup main ke mall saja. Salah satu wahana yang gak pernah sepi adalah wahana permainan ice skating atau biasa dikenal seluncur es. Seluncuran es ini sebenarnya adalah wahana untuk olahraga seperti hoki es ataupun aksi seluncur indah dan freestyle. Namun sensasi baru bermain keseimbangan di atas es di dalam mall ini justru membuatnya menjadi tempat rekreasi yang tak pernah sepi. Dan sebuah arena ice skating sekelas Olimpiade pun ada di negeri beriklim tropis ini. Bagaimana bisa sebuah investasi bisnis olahraga miliaran rupiah ini dibangun di negeri yang tak pernah punya atlet seluncur es? Selengkapnya di Secret Story mengungkap rahasia di balik cerita. Menurut aku main ice skating tuh seru banget sih Kak, apalagi itu kan passion aku dari aku kecil. Aku tuh udah skating semenjak umur 9 tahun. Jujur sebenarnya menurut aku susah banget sih buat jaga keseimbangannya, karena kan bener-bener kayak harus seimbang ya, kalau nggak bakal jatuh kayak gitu. Di sebuah mall di bilangan Tangerang Selatan ini, setidaknya ada 31 pelatih yang tersedia. 29 diantaranya pelatih figure skating atau seluncur indah. Pelatih ini mengajarkan teknik gerak dan tarian balet di atas es. Ditambah pula 2 orang pelatih ice hockey yang mengajarkan teknik-teknik bermain hoki es. Pengunjung umum yang sama sekali nggak bisa, dia mau coba-coba dulu, kita ada, itu walk-in lesson namanya untuk 1 kali. Tapi kalau misalkan ada yang berminat mau terus belajar, itu bisa ngambil paket lesson untuk 4 kali pertemuan. Berstandarisasi ISI Asia Institute, Ice Skating Institute Asia yang berbasis di Hong Kong. Pemilihan sepatu yang pas dengan ukuran kaki tentu akan mengurangi resiko cedera serta memberikan stabilitas saat meluncur. Berbeda dengan sepatu rollerblade atau sepatu roda, sepatu ice skating berbahan kulit sintetis yang memiliki komposit yang kuat, tebal, dan hangat. Bahan tersebut berguna untuk melindungi kaki dari dingin dan juga melindungi kaki dari tekanan bila skating. Blade atau bilah yang berbentuk logam sedikit tajam ada di bawah sol. Inilah yang membuat seorang pemain ice skating bisa meluncur dengan mudah di atas lantai es. Bilah dirancang dengan lengkungan tertentu untuk memberikan keseimbangan sekaligus pula kelincahan. Sekitar pada abad ke-17, seluruh bagian sepatu ice skating terbuat dari besi dan diikat dengan sekrup dan klem. Kemudian berkembang dengan menggunakan satu tuas, lalu menemukan inovasi dan berkembang menggunakan pisau yang menempel secara permanen pada sepatu. Pada tahun 1960, barulah diperkenalkan clap skate dengan bentuk bilah berengsel pegas yang memungkinkan tetap bersentuhan dengan es sedikit lebih lama dan menghasilkan waktu bermain lebih cepat meluncur. Normalnya setelah 20 jam pemakaian itu pasti akan ada pengasahan biar untuk maintain blade-nya itu tetap tajam ketika digunakan untuk meluncur di es. Kalau misalnya blade-nya juga udah tumpul, kalau misalnya tumpul biasanya agak sulit untuk balancing atau kayak melakukan manuver-manuver tertentu ketika melakukan ice skating. Tak
Tak cuma peralatan yang mumpuni, fokus dan konsentrasi juga penting untuk menjaga keseimbangan saat beraktivitas di atas es. Dengan mempertahankan posisi tubuh untuk selalu tegap, tidak menitik beratkan tubuh ke arah belakang, dan tidak pula ke arah depan. Ice skating yang juga salah satu cabang olahraga resmi juga menampilkan keindahan seperti halnya menari di atas lapisan es. Sehingga olahraga yang dikemas dalam bentuk permainan ini akan semakin menarik dan menyenangkan. Kalau ice skating sendiri itu salah satu bentuk olahraga yang elegan mungkin ya. Karena dia selain sporty juga, tapi melibatkan artistry juga dari atlet-atlet figure skatingnya juga. Tingkat fleksibilitas badan juga diperlukan untuk olahraga ini. Gerakan dalam bermain ice skating sangat beragam. Sebut saja gerakan glide atau gerakan menggunakan satu atau dua kaki untuk melintas di atas es dengan posisi maju ataupun mundur. Adapun gerakan footwork yakni manuver langkah yang membawa pemain melintasi es dalam pola yang umumnya lurus, melingkar, dan berkelok-kelok. Yang unik lainnya adalah gerakan loop jump, yaitu sebuah gerakan lompatan tepi yang dilakukan pemain di atas es menggunakan sepatunya sehingga menambah estetika olahraga ini. Dengan berbagai macam variasi gerakan yang dapat dilakukan, permainan ice skating dinilai memiliki keunggulan dan menjadi pilihan lebih banyak orang. Kalau dari olahraga ini sendiri sih seperti ada preferensi orang-orang yang misalnya lebih pilih ke yoga untuk mendapatkan ketenangan, kesabaran gitu. Nah kalau aku pribadi lebih pilih ke ice skating gitu. Karena di setiap manuver atau gerakannya membutuhkan ketenangan, kesabaran, jadi kayak happy aja kalau misalnya aku ngejalaninnya gitu. Dengan segala keunikannya, tentu saja ice skating menjadi wahana favorit bagi anak-anak dan remaja. Hal itu pula yang membuat wahana ini perlahan semakin banyak dijumpai di negeri ini. Sedikitnya ada 7 arena besar ice skating di Indonesia. 3 diantaranya ada di Jabotabek dengan luas sekitar 1.200 sampai 1.800 meter persegi. Selebihnya ada di Bandung, Surabaya, Bali, serta di kota Palembang. Dengan investasi hingga 10 miliar rupiah, tentu merawat arena es ini tak main-main. Apalagi suhu di daerah tropis yang cenderung hangat sepanjang tahun tentunya menjadi tantangan tersendiri. Mesin chiller raksasa digunakan untuk membuat lapisan es setebal 10-12 cm di lantai yang berlapis khusus. Sementara beberapa mobil pelapis es digunakan untuk mengisi kekosongan lapisan es dengan air sekaligus pula meratakan lantai es. Nah untuk esnya sendiri kita pakai air biasa. Air ini kita filter supaya pH-nya rendah. Nah pH yang bagus itu di bawah 10. Itu karena kita mau kualitas esnya bagus. Es yang bagus itu dia bening dan licin. Nah untuk membuat es kita sampai bisa beroperasional seperti ini itu perlu 7 hari 24 jam. Nah itu kita bikinnya pakai jet spray yang kita spray selama 24 jam 7 hari. Ketebalannya 10-12 cm. Untuk mempertahankan lapisan es agar tidak mencair, chiller atau mesin pendingin yang berada di bawah es selalu diaktifkan. Dan saat tidak beroperasi, lapisan es pun ditutup dengan menggunakan ice blanket yang mirip dengan lapisan aluminium foil. Kemudian suhu ruangan sendiri diatur menyesuaikan keadaan mall. Demi mempertahankan kualitas es, suhu harus kurang dari minus 12 derajat Celcius. Meski terasa keras, lapisan es mudah terkikis bila tajam sepatu. Oleh karena itu, sekitar 2-3 kali sehari, arena dinonaktifkan untuk mengoperasikan mobil pelapis es. Mobil ini bisa meratakan lantai es agar pemain tetap dapat berseluncur dengan kondisi yang mulus dan rata. Jadi fungsi si mobil itu sendiri, dia sebenarnya mengikis esnya dan dia keluar cairan baru lagi. Nah cairan tadi tuh akan mengeras lagi jadi es. Jadi ketika selesai dipakai Zamboni pelapisan es kita akan kembali licin dan baru lagi.
Permainan seluncur es disebut-sebut berasal dari wilayah Skandinavia, yaitu daerah dingin di benua Eropa. Dahulu pada saat musim dingin, orang-orang daerah ini akan berkumpul di kanal-kanal, seperti danau, kolam, dan sungai yang airnya membeku menjadi lapisan es. Lalu mereka membuatnya menjadi arena ice skating sebagai hiburan mereka. Kata skate diperkirakan berasal dari kata dalam bahasa Jerman, yaitu Schake, yang berarti betis. Seiring perkembangannya, skating kemudian populer di Inggris dan Perancis selama abad ke-18. Ice skating pun akhirnya menjadi sebuah cabang olahraga, bahkan masuk dalam ajang kompetisi. Bagaimana? Tertarik untuk bermain ice skating?